tentang keterbukaan informasi ini tidak tumbuh. Oke. Ya, tidak tumbuh. Nah, yang barangkali yang perlu digarisbawahi oleh masyarakat dan juga oleh badan publik ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik itu jangan hanya berkisar pada persoalan anggaran. Korupsi juga tidak hanya sebenarnya tidak hanya bicara soal anggaran. Banyak hal yang lain selain politik anggaran itu ada politik kebijakan, ada politik kewenangan, atau ada politik jabatan dan seterusnya. Nah, multifungsi yang bisa dipetik dari keterbukaan informasi publik itu sesungguhnya lebih substansial itu ada di sana. Ya, ada di sana. Untuk case beberapa negara termasuk India misalnya, itu ketika kesadaran itu sudah benar-benar terpupuk, itu publik sampai memiliki sense of belonging terhadap apa saja yang terjadi di sekitarnya yang berhubungan dengan kepentingan publik. Misalnya pembangunan sebuah pasar misalnya yang tidak pernah secara detail di-launching oleh pemerintah daerah. Ketika publik merasa ada yang janggal di sana, maka dia bisa mengambil sampel, salah satu sampel yang ada di pasar yang sedang dibangun itu, kemudian dia cari informasi tentang spek. Pasar ini harusnya dibangun dengan spek ini. Dia mencocokkan, kok nggak cocok, maka dia bisa mengadukan. Di India sudah sampai seperti itu. Oke, kalau di India sudah terbentuk iklim seperti itu, apakah memang perangkat undang-undangnya sudah lama ada atau bagaimana itu? Satu itu, dan dua barangkali soal kewenangan gitu ya. Komisi informasi di sana saya rasa jauh lebih kuat secara kewenangan dibanding yang ada di Indonesia. Kalau yang ada sekarang sangat lemah atau bagaimana? Bisa dikatakan seperti itu ya. Benar begitu Bu Yuli? Memang ada. Jadi kalau salah satu ini ya, bahwa mestinya kan Komisi Informasi itu kan independen gitu ya. Tetapi sampai saat ini di Indonesia itu memang masih nempel gitu ya, masih nempel di sekretariatnya kan belum sendiri, tetapi masih nempel di Kominfo gitu ya. Nah, saat ini teman-teman Komisi Informasi dari seluruh Indonesia sedang melakukan judicial review ke MK perkara itu gitu, tapi memang belum ada keputusan. Oke, baik Bu. Kalau berbicara tentang keterbukaan informasi publik ya, jika sampai ada badan publik yang sengaja menutup-tutupi satu informasi, ini akan bisa dibawa kemana Bu kalau Komisi Informasi membawanya ini? Jadi kita tidak punya kewenangan untuk yang tadi disebut sebagai kewenangan yang tidak dimiliki oleh KAI. Betul, kita tidak punya kewenangan untuk menghukum atau apa, tidak. Dengan lembaga mana saja biasanya Komisi Informasi ini bermitra untuk menuntaskan supaya transparan begitu? Sebetulnya kita ini lebih kepada pendampingan gitu ya, lebih pada pendampingan, mendorong supaya badan publik itu melakukan transparansi informasi, melaksanakan undang-undang itu. Tapi tidak ada kita harus itu tadi menghukum atau ada segala macam, itu tidak. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mendorong mereka supaya kemudian kalau itu sudah menjadi kebutuhan mereka sendiri untuk melakukan transparansi informasi itu, maka biasanya mereka kemudian menggandeng teman-teman yang bergerak di bidang IT. Gitu. Supaya apa tadi itu, karena memakai media sosial dan media online saat ini supaya itu. Jadi kebanyakan badan-badan publik yang sudah bagus itu memang didukung oleh IT. IT yang juga mumpuni begitu. Betul. Ya. Oke, kita lihat lagi, ini ada satu artikel yang saya ambil dari merdeka.com. Headline-nya adalah dari 111 kasus korupsi, 89 laporan polisi sukses diselesaikan Polda Jatim. Nah, ini ada rilis dari Polda Jatim di tahun 2014 ada 111 kasus korupsi. Pak Mukhtar melihatnya ini dengan ada peningkatan dari tahun lalu, apakah memang ini indikasi bahwa semakin banyak publik yang curiga atau ingin mengulik-ulik informasi dari badan publik sehingga angka korupsi meningkat? Dijawab nanti karena kita harus jeda dulu. Tetaplah bersama kami, Lobby akan segera kembali sesaat lagi.
Kerajaan Pajajaran telah mengadakan perjanjian dagang dengan Portugis yang dikhawatirkan akan mengancam kelangsungan perdagangan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Di abad 18-15, itu Masjid Ganting sudah dapat dipakai, tapi yang bagian tengah. Dimanapun Anda berada dan khususnya ibu-ibu, semoga saja kita semua senantiasa bersyukur, alhamdulillah, sembahlah Allah dan jangan mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Ojo sampai syirik, lesane giwit kepada maksimal, insya Allah lesan hati ini gak sampai gelambiar. Sebagai salah satu komponen pertahanan negara, TNI Angkatan Udara terus tumbuh berkembang seiring dengan dinamika pembangunan nasional dan perkembangan lingkungan strategis. Perjuangan dan tekad para pemuda Indonesia akhirnya membawa kemerdekaan untuk Indonesia pada tahun 1945 bebas dari penjajahan di bumi pertiwi. Seseorang itu citra dirinya sangat tergantung kepada ilmu yang dimiliki. Makanya orang kalau nggak hafal Quran, nggak hafal hadis, setiap perbuatan yang merusak pikiran dan akal pasti dilarang. Orang-orang yang mengkonsumsi sesuatu yang berbahaya karena dia tidak juga mau berhenti, maka Allah Al-Qahar memaksa dia untuk berhenti. Hit me. Salah satu ruangan yang ada di Angkor Wat itu dinamakan Galeri Seribu Buddha. Maksudnya dulunya tuh banyak banget patung-patung Buddha yang ada di sini, cuman sayangnya sebagian besar sudah cacat. Alat-alat ini dia itu statusnya sudah dilindungi, soalnya jumlahnya di alam itu sudah semakin sedikit. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Lobi Belajar Lebih Memahami yang diselenggarakan RTV dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Terakhir saya membacakan tadi ada artikel dari merdeka.com 11 Desember 2014. Headline-nya adalah dari 111 kasus korupsi, 89 laporan polisi sukses diselesaikan Polda Jatim. Pak Mukhtar, jika melihat angkanya di tahun 2014 ini meningkat ya dibanding tahun lalu, ini pertanda apa ini Pak? Apakah memang ini satu pencapaian bahwa keterbukaan informasi publik ini cukup meningkatkan angka kasus korupsi yang terkuak begitu Pak? Ya, saya rasa signifikansinya ada di sana. Jadi bukan karena meningkatnya atau menurunnya kasus, tapi karena meningkatnya keterbukaan, meningkatnya kepedulian publik terhadap kasus-kasus semacam itu. Kalau berdasarkan angka kasus, saya rasa dari tahun ke tahun tidak jauh beda dan mungkin cenderung meningkat gitu ya. Tapi berapa yang di blow up, seberapa yang mendapat perhatian publik, seberapa yang mendapat kepedulian publik. Nah, dengan berbagai kasus yang akhir-akhir ini ada di Jawa Timur, itu kan terlihat bahwa ada kepedulian publik, ada antusiasme publik bahwa ini juga persoalannya, bahwa ini juga masalahnya, bukan hanya masalah negara, bukan hanya masalah pemerintah, tapi juga masalahnya, sehingga ada mulai ada keterlibatan, ada pendapat, ada opini, ada partisipasi dalam berbagai bentuk gitu ya. Ini mudah-mudahan menjadi titik terang gitu ya bagi perjalanan keterbukaan informasi publik di
jangan logikanya dibalik oleh seperti yang dilakukan oleh kebanyakan para politisi. Justru dengan demokrasi angka korupsi kita meningkat. Loh, yang meningkat itu bukan angkanya, tapi jumlah yang di blow up. Sekarang kelihatan meningkat kan karena ada blow up. Ada blow up. Dulu kita tidak pernah tahu jumlahnya berapa karena tidak pernah di blow up kepada publik. Oke. Gitu. Tapi kan salah satu alasan para politisi untuk kembali ke pemilihan DPR dan sebagainya kan itu. Karena dengan demokrasi, dengan pilihan langsung, kualitas bupati yang kita dapatkan lah macam-macam kan alasannya seperti itu. Kalau tadi saya mengutip pernyataan Bu Yuli juga bahwa dan Pak Mukhtar tadi menganggap bahwa keberadaan PPID ini hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan undang-undang saja, namun secara fungsionalnya tidak begitu optimal begitu ya Pak ya? Belum. Kalau Pak Mukhtar sendiri apa kira-kira kritikan untuk sampai saat ini kok masih belum optimal itu karena apa? Karena memang tidak setulus hati ingin transparan kepada publik atau bagaimana? Ya saya rasa dua faktor tadi ya, kultural dan psikologis ya. Itu faktor-faktor yang sangat dominan. Memang secara kultural pada masyarakat paguyuban seperti kita itu bawahan itu selalu menunggu perintah atasan, mau mengeluarkan apa saja harus seizin atasan. Nah, kultur birokrasi yang paguyuban inilah yang paling membentuk itu ya, paling membentuk karakter birokrat kita yang cenderung menutupi, cenderung lambat, cenderung reaksioner dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Tapi kultur itu kan bisa berubah. Kultur itu bisa berubah dan ini adalah menjadi salah satu tantangan buat KI gitu. Bagaimana secara evolusioner, tidak harus revolusioner, secara evolusioner itu terus melakukan pendekatan, pendampingan kepada badan-badan publik gitu ya, bahwa pada akhirnya kebutuhan zaman itu tidak memungkinkan Anda tertutup lagi. Semakin Anda tertutup justru akan semakin rugi, justru akan semakin ditinggal, semakin akan tertinggal. Nah ini tentu sesuatu yang sangat berat jika Komisi Informasi bekerja sendirian. Gitu. Ada komisi-komisi yang lain yang bisa diajak berpartner, ada lembaga-lembaga lain yang bisa diajak berpartner gitu karena ini bukan hanya persoalan keterbukaan informasi publik itu ya milik kita semua, milik publik, bukan hanya milik Komisi Informasi, bukan hanya milik badan publik, bukan hanya milik LSM gitu, tapi milik. Nah, Ibu Yuli kalau melihat tadi ada fungsi PPID masih belum optimal begitu, selama ini pendekatan yang sudah dilakukan oleh Komisi Informasi selama 2 tahun ini sudah sejauh mana, Bu? Komisi Informasi sudah 4 tahun lebih, masukin tahun kelima ini ya. Tahun kelima. Tahun kelima. Tapi ini baru periode yang kedua gitu. Tapi yang sudah dilakukan adalah selalu memotivasi mereka untuk melaksanakan undang-undang itu secara optimal gitu ya. Cuman memang ada beberapa kendala di badan publik itu sendiri. Ini dari hasil temuan kita ya. Salah satunya tadi secara psikologis memang sudah disebutkan sama Mas Mukhtar. Kemudian juga anggaran yang tidak memungkinkan. Misalnya seperti itu, anggarannya tidak memungkinkan. Kemudian yang ketiga adalah karena rolling pejabat di situ. Jadi yang sudah paham sekali kemudian berganti lagi. Nah, itu mulai lagi dari nol seperti itu. Nah, itu yang kendala yang kita temukan gitu ketika kita melakukan supervisi ke PPID. Oke. Kita lihat lagi Ibu Yuli, Pak Mukhtar, ada satu artikel dari antarajatim.com. Headline-nya adalah Gubernur Jatim minta Komisi Informasi tidak pandang bulu. Nah, ini mungkin untuk mengkritik terkait informasi badan publik yang tidak memberikan informasi secara baik begitu. Sudah dilakukan, Bu, tantangan dari Pak Dekarwo ini? Pasti. Sudah memberikan kritikan, sudah banyak yang dikritik sama Komisi Informasi. Artinya bahwa Komisi Informasi itu memang tidak pandang bulu dalam melaksanakan melaksanakan tugasnya sebagai komisioner, Komisi Informasi. Seperti itu. Artinya tidak ada kok kita membela masyarakat dan menjatuhkan badan publik atau sebaliknya. Tidak ada, karena tapi memang harus sesuai dengan undang-undang gitu. Kalau mengutip juga dari artikel ini, statementnya Pak Dekarwo, mari ubah pola pikir keterbukaan informasi menjadi hal yang positif, mengingat perubahan itu tidak bisa radikal, tetapi harus dilakukan dengan kultur khas Jawa Timur. Nah, ini kembali lagi berbicara soal kultur ya, apakah memang sampai saat ini masih seperti itu juga, Pak?
Ya. Kultur yang seperti apa sih yang masih terjadi itu? Ya, gitu, kultur ya. apa namanya pemakluman atau semacam itu? Ya, itu kan pesan bersayap ya, pesan seorang gubernur. Ya. Artinya sebenarnya itu sebuah ada pesan simbolik di situ yang ingin dikatakan kepada publik bahwa iya keterbukaan informasi publik itu penting, tapi ya nggak bisa cepat-cepat, harus bertahap gitu ya, harus bertahap. Jadi jangan direspon, jangan ditanggapi dengan terlalu reaksioner gitu ya. Sebaliknya juga demikian, pesan buat badan publik